Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Yohanes Augusta Bambang Setiawan dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Unlisted and Unlifted berdasarkan Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 bersama saya Melvern Kenny Cahyadi. Mari sebelum kita lebih lanjut, kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau kembali menyapa kami pada saat ini melalui renungan sabda-Mu. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh kembali diberi kesempatan untuk bersama sejenak memberi diri kami, hati dan pikiran kami untuk mendengarkannya. Berkatilah waktu kami pada saat ini Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan mengerti akan sabda-Mu. Tuhan yang menolong melalui kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam diri kami. Demi Kristus kami naikkan permohonan ini. Amin. Teens, yang akan menjadi pusat pemerenungan kita diambil dari Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Teens, Andre dikenal sebagai siswa yang sangat pintar dan aktif di sekolah. Setiap kali ada lomba atau kegiatan, ia selalu menjadi orang pertama yang mendaftar dan terlibat. Bahkan sering memperoleh penghargaan. Suatu hari, ada sebuah acara parenting yang mengharuskan peserta mendaftar untuk ikut serta, dan Andre merasa yakin bahwa dirinya pasti diterima karena prestasinya. Namun, ketika tiba di lokasi acara, Andre mendapati namanya tidak tercantum dalam daftar peserta. Ternyata, meskipun Andre tampak aktif dan terlibat dalam berbagai hal, ia tidak benar-benar mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bukan karena seseorang terlihat baik dari luar, berarti ia otomatis diterima atau diakui dalam setiap hal. Dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, Yesus memberikan peringatan keras bahwa hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan diterima di kerajaan sorga. Banyak orang mengira bahwa dengan tampil religius, melakukan mukjizat atau mengusir setan, mereka sudah otomatis diterima oleh Tuhan. Namun, Yesus menegaskan bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan bukan hanya soal penampilan, melainkan tentang ketaatan sejati kepada kehendak-Nya. Bukan yang berseru, Tuhan, Tuhan, melainkan yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Teens, penampilan dan aktivitas rohani saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang penting adalah kesetiaan dan ketaatan kita terhadap firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menginginkan lebih dari sekedar kata-kata. Dia menginginkan hati yang tulus dan tindakan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Pastikan bahwa kita tidak hanya aktif di luar, tetapi juga setia dan taat di dalam hati kita. Jangan sampai kamu masuk dalam kategori unlisted dan unlifted di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Engkau ketika Engkau kembali mengingatkan kami pada saat ini untuk tetap memperhatikan setiap kehidupan rohani kami. Ketika kami terkadang tidak menyadari bahwa Engkau sebenarnya lebih mengutamakan dari setiap hati dan pikiran kami ketimbang hanya dari sekedar penampilan yang kerap kami tunjukkan kepada orang banyak. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kami sehingga kami boleh semakin menjadi pribadi yang berlaku baik, hidup di dalam kebenaran Tuhan dan setia taat di dalam setiap aktivitas yang boleh kami lakukan.
Pada saat ini Tuhan, kami mohonkan kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati setiap aktivitas studi kami. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa, permohonan kami, dan rasa syukur ini kepada Engkau. Amin. Teens, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati setiap kita.